sahabat Rumah Hukum ID, masih bersama dengan Rumah Hukum ID dengan program terbaru dari kita, Ngeteh Ngobrol Enak tentang Hukum. Kali ini kita bakal membahas terkait urgensi merancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kita bareng sama yang pertama Mbak Citra. Halo Mbak Citra. Mbak Citra ini pengacara publik LBH Jakarta. Kemudian yang kedua ada Mas Aga Natalis. Ini termasuk profesinya sebagai dosen hukum Universitas Semarang. Langsung aja, mungkin diskusi kita hari ini membahas terkait polemik penghapusan RUU kekerasan seksual. Nah, menurut Mbak Citra nih, kira-kira menurut Mbak Citra prediksi apa yang bakal terjadi apabila RUU PKS ini udah nggak jadi skala prioritas di DPR gitu Mbak Citra? Ya, terima kasih teman-teman. Jadi, semisal RUU PKS tidak menjadi prioritas lagi, begitu ya, maka jelas gitu, tanpa harus pikir panjang, jawabannya adalah kasus kekerasan seksual itu akan semakin banyak sekali. Data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan kita juga sudah tahu gitu, jadi nggak perlu untuk saya sebutkan. Tapi kalau menurut data dari LBH Jakarta dari tahun 2013 sampai tahun 2019, ini wilayah Jabodetabek saja, sudah terjadi 93 kasus kekerasan seksual dengan korban 93 orang. Nah, data ini bukan semata-mata statistik seperti bagaimana selama ini pemerintah dan atau negara ini lakukan begitu ya, tapi satu korban sudah sangat banyak untuk kasus kekerasan seksual. Nah, hasil pemantauan dari LBH Jakarta gitu ya, kasus tertinggi itu ada di pelecehan seksual. Kemudian tertinggi berikutnya adalah kasus perkosaan. Jadi kalau menurut hemat kami, tentu ketika memang RUU PKS tidak menjadi prioritas, kasus kekerasan seksual akan semakin tinggi dan memang akan semakin menjadi gunung es gitu. Karena tidak hanya sebatas menunggu, maksudnya contohnya aja sekarang gitu kan. Karena RUU PKS itu sudah masuk prolegnas sejak tahun 2016, tapi sampai sekarang tidak ada kemajuan sama sekali. Mungkin begitu. Dari perspektif Mbak Citra, benar-benar kita nggak ada kekurangan data sama sekali terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual ya Mbak Citra. Mungkin dari Mas Aga, kira-kira dengan beberapa argumen yang diberikan sama Mbak Citra terkait data yang semakin hari semakin bertambah, sebenarnya komitmen DPR sejak 2016 terkait RUU penghapusan kekerasan seksual ini seperti apa menurut Mas Aga? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya melihat terkait dengan bagaimana komitmen DPR, kalau kita melihat naskah akademik dari RUU PKS ini, kita bisa melihat bahwa RUU PKS itu memang salah satu teori yang mendasarinya itu adalah teori hukum feminis. Nah, kalau ditanya bagaimana terkait dengan komitmen, maka saya juga akan mengkritisinya dalam pandangan saya, dalam aliran saya, aliran filsafat hukum yang dikenal dengan feminist jurisprudence. Kenapa sih seolah-olah sangat sulit kita untuk bisa menerima rancangan undang-undang ini? Karena kita memang, tatanan hukum kita terutama, ataupun orang yang ada di pemerintahan atau di legislatif, itu memang perspektif yang mereka buat itu murni adalah patriarkis. Jadi sangat sulit ketika hukum yang dibentuk itu kemudian sedikit menyimpang dari patriarkis. Yang kita gunakan ini adalah dalam perspektif hukum dalam telaah yang berbeda, itu akan sulit untuk diterima. Apalagi kita yang negara kita yang yang sangat patriarkis. Ketika hukum itu dibentuk dengan patriarkis, dengan sistem pemerintahan yang patriarkis, maka hukum yang berpihak kepada perempuan itu sangat sulit untuk diterapkan di negara kita seperti itu. Betul juga kata Mas Aga bahwasanya mungkin itu salah satu poin yang disusun menjadi naskah akademik ya. Salah satunya adalah beberapa rekomendasi dari gerakan-gerakan perempuan, mengingat memang skala data ataupun jumlah korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan, meskipun korban kekerasan seksual ini tidak hanya perempuan gitu, laki-laki juga, betul ya Mbak Citra? Dan kemarin saya juga ingat ada salah satu fraksi dari DPR
yang benar-benar menentang RUU PKS dari sudut pandangan agamanya gitu. Jadi pertentangan di dalam pembahasan RUU PKS ini mungkin kurang pahamnya ataupun kurang kajiannya dari DPR terkait isu-isu mengenai perempuan, dan juga masih riskannya menganggap bahwasannya kekerasan seksual itu bertentangan dengan pandangan-pandangan agama gitu. Kalau menurut Mbak Citra sendiri itu gimana? Ya, makasih Mbak. Jadi kalau menurut saya sebenarnya nggak pengen masuk ke dalam pusaran debat kusir itu ya, terlalu jauh. Karena akhirnya itu sebenarnya yang membuat kita jadi akhirnya mengikuti alur mereka begitu ya. Akhirnya Betul. harus jadi mikirin mitos fakta atau agama atau versus apa gitu, yang mana sebetulnya menurut saya ini tidak ada kaitannya sama sekali ya, karena kekerasan seksual itu dia lintas apapun sebetulnya. Memang ada konstruksi sosial kemudian membuat akhirnya korban terbanyak adalah kelompok yang rentan, perempuan, anak gitu ya. Pun anak laki-laki juga termasuk dalamnya. Nah, lebih baik sih menurut saya lebih baik kita bicara soal urgensi secara langsung atau apa sih sebetulnya hak yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual, karena terlampau padat gitu ya perdebatan di sana, karena sebenarnya itu juga dimanfaatkan untuk kemudian konflik horizontal. Yang mana kita tahu negara ini mau pemerintah mau DPR sekalipun gitu ya, mereka akan lebih nafsu sebenarnya untuk menggenjot RUU yang tujuannya untuk mengeruk sumber daya alam dan mengeksploitasi sumber daya manusia, dalam hal ini ya buruh gitu ya. Ada banyak sekali RUU yang kemudian tidak penting tapi tetap dibahas dalam masa pandemi, misalnya Omnibus Law begitu ya, atau kemudian yang sudah sah Minerba, atau tahun lalu ada air gitu kan, ada revisi KPK. Sementara kemudian untuk membuat kita kemudian lengah, seringkali mereka menggunakan isu-isu RUU yang sebenarnya sifatnya masuk dalam kelompok isu sipol begitu ya, misalnya seperti RKUHP, RUPK yang sebetulnya kita butuhkan tapi dibuat konflik horizontal. Akhirnya kita lupa nih sama kemudian mengawal RUU yang tadi sifatnya bukan sifat, saya nggak mau mengkelompokkan, tapi supaya bisa paham bisa paham secara politik seperti apa gitu ya, hak-hak ekosop ini gitu ya kan. Nah seperti yang sekarang ini RUU PKS kemudian ditarik lah begitu ya kan, di drop misalnya. Sementara Omnibus Law apa urgensinya kemudian harus DPR terus bahas ya kan, Omnibus Law dengan 79 undang-undang, ribuan pasal di dalamnya. Sementara RUU PKS tidak sebanyak itu, dan bahkan RUU PKS jauh lebih urgent ketimbang kita bahas Omnibus Law. Begitu sih kalau menurut saya. Jadi itu sebenarnya adalah akal-akalan untuk kemudian membuat kita jadi lupa dengan apa yang menjadi inti soal atau akar konflik sebetulnya, dan akhirnya membuat kita jadi kayak ya tadi konflik horizontal gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Citra. Jadi Mbak Citra menyimpulkan bahwasanya benar-benar ini dalih konstruk sosial yang dimunculkan ke publik, entah untuk meredam ataupun entah agar muncul perpecahan gitu ya. Akhirnya ada yang tolak RUU PKS, ada yang tetap mengusung pengesahan RUU PKS gitu. Kalau dari Mas Aga nih sebagai dosen hukum, sebenarnya tupoksi DPR dalam komisi ini yang membahas itu benar-benar cocok nggak sih kalau membahas terkait RUU PKS ini? Menurut Mas Aga gimana? Kalau menurut saya sih sudah sudah cukup tepat. Sebenarnya bisa-bisa saja rancangan undang-undang ini untuk diundangkan. Tapi karena memang terlalu banyak seperti yang dikatakan tadi, debat kusir, kemudian konflik horizontal yang kemudian ditimbulkan, akhirnya kan kita tahu terkait dengan, kalau kita melihat teorinya Friedman misalnya terkait dengan sistem hukum ya kan. Hukum itu tidak hanya terkait dengan substansi, kalau kita hanya berbicara mengenai undang-undang, mengenai tupoksi dan lain, tapi kemudian sistem hukum itu juga terkait dengan struktur, terkait dengan penegak hukum, lembaga-lembaga yang terkait dengan itu, kemudian juga terkait dengan budaya. Nah ini yang kemudian yang membuat hukum itu kemudian efektif tidak, bisa diterapkan tidak, bisa diundangkan tidak, ini terkait dengan budaya itu. Kalau terkait dengan seberapa penting rancangan undang-undang ini, coba kita cek hari ini tanggal 7 Juli tahun 2020, kita cek di salah satu update dari akun gosip ya kan, yang cukup terkenal. Ini ada kasus seorang ABG yang dititipkan ayahnya itu malah diperkosa oleh lembaganya itu sendiri, lembaga yang katanya itu untuk melindungi anak, seperti itu. Nah ini sangat susah. Lembaga ini kan terkait dengan struktur. Nah bagaimana kemudian kita bisa membuat sesuatu yang ramah terhadap perempuan, anak, disabilitas dan lain sebagainya, apabila kemudian ini
dari struktur yang dari budaya masyarakat atau budaya penegak hukum sendiri itu seperti itu. Kalau dibicarakan tadi mengenai konstruksi sosial, emang seperti itu. Karena mereka mengatakan bahwa sejarah manusia itu kan diciptakan oleh laki-laki. Sehingga segala sesuatu itu terlihat nyata. Padahal sebenarnya kebenaran itu yang diciptakan oleh mereka, itu adalah kebenaran yang sifatnya virtual. Nah, oleh apa? Pendukungnya apa? Ya tadi misalnya, kalau kita bicara mengenai tadi misalnya terkait dengan pembuka agama, ini konstruksi yang dibuat oleh agama atau konstruksi sosial lainnya, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Ini kemudian melanggengkan kenapa susah untuk diciptakannya undang-undang yang memang pro terhadap perempuan, karena kita tahu pun undang-undang ini cukup sangat baik ketimbang kita bicara mengenai omnibus law itu, yang kalau kita lihat di dalamnya itu penuh dengan cacat dan lain sebagainya. Dalam itu tidak ada bicara mengenai perempuan dan lain sebagainya. Yang dibicarakannya itu hanya efektivitas, efisiensi dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya kemarin juga melihat bahwasannya beberapa gerakan massa yang dimunculkan terkait keprihatinan kita sebenarnya apabila RUU PKS ini tidak disahkan gitu. Apabila RUU PKS ini masih akan menjadi janji-janji manis dari DPR gitu. Kalau menurut Mbak Citra nih sebenarnya, misalkan benar-benar upaya kita untuk menghadirkan pembahasan RUU PKS ini terkendala gitu, kira-kira masih bisa nggak bergantung kepada kebijakan pemerintah gitu terkait penanganan kekerasan seksual? Apakah nanti penanganan kekerasan seksual itu akan jadi PR bagi kelompok-kelompok sipil gitu, terutama mungkin ada di komunitas-komunitas peduli kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu, Mbak Citra. Ya, jadi gini kalau menurut saya sebenarnya kalau bergantung 100% enggak, kita sebagai masyarakat sipil bisa melakukan beberapa hal sebetulnya, tapi karena kita bicara soal proses hukum, ya kan, proses hukum acara pidana yang sebenarnya masih sangat sudut pandangnya hanya kepada tersangka, terdakwa. Saya nggak bicara pelaku ya, karena memang kalau misalnya kita bicara tersangka, terdakwa juga banyak juga korban yang tidak adil dan tidak jujur. Nah, maksudnya tidak ada kemudian hukum acara yang memang melihat sudut pandangnya atau berpihak kepada korban. Nah, itulah yang menjadi kenapa kita harus bergantung dengan regulasi ini gitu, RUU PKS ini. Tapi kemudian kenapa? Karena ada hal yang kita bergantung, misalnya dari proses SPPT, ya kan, sistem peradilan pidana terpadu, itu sangat bergantung dengan regulasi ini. Perlu kemudian kita mendorong supaya RUU PKS mengatur aparat penegak hukum mendapat pengembangan kapasitas sehingga dia memiliki perspektif yang baik, atau kemudian dia punya pengetahuan untuk penanganan perkara kekerasan seksual itu dengan lebih baik, karena kita tahu dalam proses yang saat ini yang kemudian pengalaman berkorban dan bersama LBH Jakarta itu sangat buruk sekali gitu. Ini agak panjang nih jadinya. Dan kalau misalnya kita bicara soal apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai masyarakat sipil, ada banyak sebetulnya. Yang menjadi salah satu yang menjadi perhatian saya pribadi adalah minimnya sekali akses terhadap pemeriksaan psikologi. Saya nggak bicara dalam konteks pemulihan, karena pemulihan itu sangat komprehensif, tidak hanya semata-mata korban dibawa ke psikolog atau psikiater langsung pulih, enggak, ya kan? Nah, itu minim sekali. Kalau misalnya kita lihat, contoh misal di Jakarta, wilayah Jabodetabek saja, kita hanya punya satu kawan gitu ya, yayasan pulih. Selebihnya kita nggak punya. Ada memang P2TP2A gitu ya, tapi tadi teman-teman udah nyebutin satu kasus di Lampung, ya kan, yang melibatkan P2TP2A. Tapi maksud saya di sini, kita kemudian punya kawan yang bisa kita percaya, punya perspektif yang baik. Di Jakarta hanya satu. Yang mana dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang sangat tinggi ini, itu tidak akan mungkin kemudian bisa difasilitasi semuanya oleh yayasan pulih, begitu. Nah, oleh karenanya sebagai masyarakat sipil, kita bisa mendorong untuk adanya koalisi gitu ya, atau aliansi bagi tenaga profesional seperti psikolog gitu, yang kemudian dia mau membuat satu wadah gitu ya, yang satu wadah yang profesional untuk bisa membantu teman-teman korban atau penyintas untuk mendapatkan akses
pelayanan ini. Saya pikir itu satu, kalau misalnya bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Jadi dalam artian tidak mau bergantung 100% juga, tapi juga kita sangat butuh dengan RUU PKS ini, karena banyak hal yang harus diatur. Tadi selain mengatur aparat penegak hukum, kita juga perlu misalnya ada jaminan bahwa korban kekerasan seksual itu dijamin pendampingannya gitu, baik pendampingan sosial maupun pendampingan hukum. Itu penting sekali. Oke, Mbak Citra, terima kasih. Tadi bahwasanya Mbak Citra menyinggung terkait beberapa elemen cara litigasi yang harus dijamin dalam kasus kekerasan seksual. Misalkan mungkin perlindungan terhadap saksi juga harus diatur lebih spesifik, dan juga beberapa pendampingan korban dan juga pasti keluarga korban juga harus menjadi skala prioritas dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual gitu. Kalau dari Mas Aga sendiri, bahwasanya misal RUU ini tidak dibahas, jaminan secara regulasi yang harus ada itu apa sih? Misalkan RUU itu pembahasannya lama gitu. Apa perlu nih presiden ngeluarin perpres atau seperti apa gitu? Ini kondisinya udah darurat loh. Nah, mungkin Mas Aga bisa lebih bisa menjelaskan. Oke, bisa jadi kalau kita melihat dalam struktur peraturan perundang-undangan, mungkin saja dalam keadaan darurat kita bisa meminta dari komitmen daripada pemerintah. Nah, gini, percuma saja misalnya kalau kita mendesak oke, ayo DPR segera dibuatkan undang-undangnya, segera disahkan dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kemudian kalau dibuat nih gitu, tetapi pada pelaksanaannya itu tidak sesuai gitu, karena kan kita juga banyak melihat bagaimana kemudian ketika hukum itu bekerja secara hukum itu secara dasar kita bisa melihat itu semua. Nah, tetapi juga kalau saya melihat di dalam saya coba mengkritisi naskah akademik dari rancangan undang-undang ini. Menurut saya rancangan undang-undang ini naskah akademiknya juga kalau menurut saya itu agak sedikit dia mencoba membawa perspektif perempuan, perspektif feminis di dalam pembuatan naskah akademik ini. Tetapi saya melihat misalnya kalau kita sebagai seorang mahasiswa hukum pasti bisa melihat penggunaan metode yang dia gunakan, pendekatannya. Dia keliru menggunakan kata yuridis empiris dan sosiologis. Nah, dan salah satu lagi dia menggunakan kata deskriptif analitis. Kalau kita berbicara mengenai pembuatan undang-undang, penelitian dan lain sebagainya, kalau berbicara dalam telaah perempuan, dalam telaah feminis, itu tidak boleh bersifat deskriptif analisis. Kalau bagi saya, deskriptif itu paradigmanya tidak sama dengan paradigma yang digunakan di dalam teori hukum feminis. Dia berada di dalam ranah critical theory et al. Yang dimana itu sifatnya sangat subjektif. Kalau kita berbicara deskriptif itu kan kita cuma menggambarkan aja, oh ini ada, kita deskripsikan. Berarti antara peneliti dengan objek, atau dalam hal ini adalah misalnya dia melihat perempuan dan lain sebagainya, ini kalau menurut saya tidak sesuai. Berarti kan antara peneliti dengan yang diteliti itu ada jarak seperti itu. Dia cuma mendeskripsikan apa adanya dan lain sebagainya. Padahal kalau kita berbicara mengenai bagaimana kemudian telaah feminis mengenai itu, bahwa setiap peneliti itu harus bersifat subjektif. Dia bisa merasakan, melihat pengalaman perempuan ketika dia menulis, ketika dia membuat suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya agak sedikit agak mungkin sedikit keliru mereka mencantumkan itu. Nah, di dalam rancangan undang-undangnya, saya juga melihat bahwa ada beberapa hal yang kalau menurut saya dia mencoba membawa kata feminis tetapi terlalu esensial. Misalnya di pasal 40 ayat 4 dia mengatakan bahwa misalnya pendamping itu diutamakan adalah perempuan. Karena bagi dia cuma perempuan saja yang memahami yang paham mengenai konsep feminis dan lain sebagainya. Padahal kemudian kalau laki-laki pun bisa di dalam konsep hukum mengenai wanita itu ada konsep male feminis. Jadi laki-laki itu juga dia mempunyai perspektif feminis. Jadi ketika dia mengatakan hanya perempuan saja memahami atau diutamakan perempuan, sesungguhnya dia masih terjebak di dalam pemikiran yang patriarkis. Nah, ini sangat sulit ketika kita memaksakan itu untuk diterapkan. Makanya kemudian masih perlu revisi, itu menurut saya masih
masih dimungkinkan seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Aga. Mungkin aku langsung ke Mbak Citra nih. Kira-kira menurut Mbak Citra, sebagai orang yang udah mencurahkan sepenuh tenaganya dalam mengupayakan berkurangnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, Mbak Citra, regulasi apa sih selain RUU PKS kan masih belum disahkan nih, yang bisa dimasifkan gitu untuk kasus-kasus kekerasan seksual? Sembari kita mengusahakan RUU PKS, kita juga bisa mengupayakan melalui regulasi yang sudah ada gitu. Apa aja kira-kira Mbak Citra? Jadi sebenarnya gitu, yang paling komprehensif itu memang hanya RUU PKS sebetulnya, karena yang lain itu tersebar dan juga tidak bisa dibilang spesifik atau menyasar. Misalnya perlindungan anak, itu hanya kemudian untuk ketika korbannya anak, gitu. Atau ada undang-undang perdagangan orang gitu. Itu misalnya kalau memang tindak kekerasan seksualnya jenisnya adalah eksploitasi seksual misalnya seperti itu kan. Nah kalau KUHP ya kita tahu sendiri itu udah sangat usang sekali gitu. Itu hanya mengatur soal perkosaan dan perbuatan cabul, itu pun kemudian pemaknaannya juga sangat sempit gitu ya. Masih menggunakan doktrin-doktrin yang lama dan sudah sangat usang begitu. Menurut saya sih sebenarnya apapun itu tersebar dimanapun itu sebenarnya juga tersebar nggak yang betul-betul bisa dibandingkan dengan RUU PKS gitu ya. Apapun itu kita tetap pasti dan sangat butuh sekali RUU PKS. Karena gini, ini penting sekali dipahami bahwa sebenarnya hal soal kekerasan seksual tidak hanya sebatas soal diatur secara pidana gitu ya. Ada sanksinya atau dianggap dilarang perbuatan-perbuatan, enggak cuma sebatas itu. Kenapa kita sangat butuh RUU PKS? Karena ini bicara urgensi. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman dari korban yang didampingi oleh LBH Jakarta. Karena kebetulan saya mendampingi kasus kekerasan seksual itu selama 3 tahun belakangan. Nah, ini semuanya ada urgensi yang harus, dan saat ini memang dalam draftnya sudah diatur dalam RUU PKS. Pertama, itu soal seringkali kita menemukan penolakan laporan dari kepolisian, gitu ya. Kita tahu bahwa korban kekerasan seksual punya akses atau kemudian memberanikan diri karena memang ini adalah pengalaman traumatis, itu sudah sangat sulit untuk melakukan pelaporan. Nah, bagaimana kemudian akhirnya kepolisian tidak punya keberpihakan, tidak punya perspektif, justru malah menolak laporan dengan banyak alasan yang sebenarnya juga tidak jelas gitu ya. Terus kalaupun misalnya sudah diterima laporannya, kasusnya akan undo delay. Teman-teman bisa cek datanya, di mana kemudian berapa banyak kasus kekerasan seksual diputus oleh majelis hakim. Itu angkanya sangat sedikit sekali. Jauh lebih banyak kemudian mandek di kepolisian. Dan jauh lebih banyak lagi kemudian tidak dilaporkan. Itu pun kita tidak bisa dong menyalahkan itu adalah salah korban, tidak. Tapi karena memang dalam lingkungan sosialnya juga sama sekali tidak mendukung korban. Ini perlu untuk diatur dalam RUU PKS. Jadi tidak sama sekali ada diatur dalam regulasi lain, dan kita sama sekali tidak bisa kemudian berharap dengan regulasi yang memang sudah disahkan hari ini. Kemudian kedua, soal sikap aparat penegak hukum yang seringkali kita temui. Tadi sudah dijelaskan soal penolakan laporan. Sikap-sikap yang lain adalah menyalahkan korban, seringkali menyalahkan korban. Ini adalah pengalaman korban yang didampingi oleh LBH Jakarta dan di depan mata saya sendiri. Itu korban melaporkan diragukan begitu ya, diragukan, terus disalahkan. Mohon maaf saya menggunakan istilah karena saya memang tapi saya nggak akan menyampaikan karena saya kepikiran kalau tiba-tiba misalnya korban mendengar podcast ini. Jadi intinya menyalahkan korban. Terus kemudian berikutnya adalah seringkali kita temui di lapangan aparat penegak hukum justru membebankan pencarian alat bukti pada korban. Yang mana kita tahu gitu ya, teman-teman yang kuliah hukum tahu bahwa itu adalah tanggung jawab dari kepolisian. Yang kita tahu juga bahwa polisi lah yang punya upaya paksa gitu. Sudah menjadi korban, kemudian diminta pula untuk mencari alat bukti. Nah, kemudian seringkali aparat penegak hukum juga menjadikan pengalaman atau latar belakang korban menjadi alasan atau menjadi pertimbangan untuk menghentikan kasusnya, gitu ya. Misalnya, ketika korban kekerasan seksual ternyata sudah pernah berhubungan seksual. Kalau dalam konstruksi sosialnya tidak perawan begitu. Nah, ini menjadi alasan aparat penegak hukum bahwa pantas untuk mendapatkan perlakuan demikian. Atau misalnya kelompok yang lebih rentan lagi, teman-teman kita pekerja seks ya, mereka sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Ketika korbannya adalah pekerja seks,
seolah-olah dianggap tidak valid bahwa pekerja seks mengalami kekerasan seksual. Nah, ini perlu diatur oleh RUU PKS gitu, soal sikap, tindak, perilaku dan pelayanan dari aparat penegak hukum. Kemudian terkait akses untuk pemulihan, ini harus diatur oleh RUU PKS gitu ya. Ini yang sebetulnya juga didorong oleh kawan-kawan koalisi masyarakat sipil yang isinya juga adalah kawan-kawan korban, penyintas, juga organisasi bantuan hukum, teman-teman aktivis perempuan. Nah, soal pemulihan yang kita tidak melihat itu secara komprehensif di seluruh regulasi yang ada begitu ya. Pemulihan dalam arti tidak hanya sebatas bisa mengakses psikolog atau psikiater, pun juga kalaupun bisa mengakses harusnya gratis juga dan layanannya harusnya diperbanyak. Dan juga tidak hanya sebatas itu, tapi tenaga profesional juga punya perspektif yang baik gitu ya. Terus kemudian soal kriminalisasi korban. Nah, bagaimana kemudian RUU PKS harus mengatur bahwa korban kekerasan seksual itu tidak boleh dikriminalisasikan. Kita punya pengalaman bersama gitu ya, kasus yang sangat viral, itu kasusnya Ibu Baik Nuril. Ibu Baik Nuril, korban kekerasan seksual, kemudian juga dituduh melakukan pencemaran nama baik. Nah, kalau untuk pengalaman LBH Jakarta sendiri, dan ini harus dijawab oleh DPR, kondisi demikian, memang bentuknya bukan kriminalisasi melalui jalur hukum pidana, tapi kemudian menggugat gitu ya. Jadi dalam satu waktu, ini kasus korban kekerasan seksualnya adalah anak. Satu waktu, dalam satu kasus ada 2 persidangan yang berjalan. Pertama, itu persidangan pidananya terkait kekerasan seksualnya. Pelaku sedang diadili. Tapi kemudian di persidangan lainnya di dalam pengadilan negeri yang sama, begitu ya, ada perkara perdata yang juga berjalan, yaitu pelaku dan keluarga pelaku kemudian menggugat korban dan keluarga korban menggunakan jalur perbuatan melawan hukum dan menuntut adanya ganti kerugian yang harus dibayar korban sebesar 1 miliar rupiah gitu ya. Nah, ini sebetulnya sangat tidak adil, dan kalau bicara soal sulitan mana DPR dengan korban dan keluarga korban, tentu kita nggak perlu lagi harus menjawabnya. Tentu siapapun juga pasti akan mengerti gitu ya. Terus kemudian soal pendampingan, yang ini yang kemudian juga harus diatur atau difasilitasi dalam RUU PKS. Dalam undang-undang yang ada gitu saat ini tidak ada yang mengatur bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan hukum gitu ya, misalnya begitu. Pun sebenarnya memang tidak juga dilarang gitu, tapi dalam praktiknya kami sebagai pendamping hukum bagi korban kekerasan seksual seringkali tidak dianggap gitu. Kita seringkali dipersulit untuk memberikan akses bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual, dan ini harus dijamin oleh negara gitu. Terus kemudian soal akses terhadap rumah aman gitu ya. Rumah aman dalam arti memang rumah yang benar-benar aman gitu ya, yang juga layak fasilitasnya gitu. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah disebutkan ada kasus yang melibatkan rumah aman yang kemudian menjadikan korban menjadi korban kembali, reviktimisasi. Sebetulnya dalam kerangka konstruksi sosial juga korban sudah menjadi korban kembali, kemudian dijadikan korban berlapis lagi sampai berapa lapis gitu. Nah, ini harus dijawab juga oleh DPR soal rumah aman. Ketersediaan tidak hanya sebatas soal kuantitas tapi juga kualitas. Gitu ya. Terus kemudian soal pemulihan sampai ke pemberdayaan. Kita tahu bahwa mayoritas kemudian korban kekerasan seksual adalah kelompok miskin gitu ya. Kelompok miskin, dan juga kita tahu dalam konstruksi sosial perempuan tidak dianggap sebagai pekerja. Bahkan juga dalam Omnibus Law perempuan tidak dianggap sebagai pekerja. Jadi ruang lingkup perempuan dalam ranah publik itu mau dihilangkan. Pun sebetulnya secara sosial juga sampai sekarang kita sama-sama masih berupaya keras bagaimana kemudian perempuan perannya dalam ranah publik itu diakui, gitu ya. Sehingga kemudian muncul persoalan terkait marginalisasi gitu kan, pemiskinan struktural terhadap perempuan. Nah, sudahlah kemudian perempuan dimiskinkan gitu ya, baik secara sistem hukum, sistem sosial gitu. Kemudian menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ini kemudian menjadikan perempuan sangat tidak berdaya secara ekonomi. Pun ditambah lagi ketika kasusnya korban kekerasan seksual itu bergantung secara ekonomi kepada pelaku, karena pelakunya adalah dalam ranah privat atau dalam ranah relasi personal dengan si korban. Ya, DPR harus menjawab ini soal pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan seksual. Tidak mungkin kan kemudian keadilan bagi korban tidak hanya semata bahwa pelakunya dihukum, tidak hanya itu, tapi juga termasuk itu ya. Tapi juga kemudian korban benar-benar pulih secara psikososial, termasuk juga secara ekonomi. Begitu menurut saya. Terima kasih Mbak Citra. Jadi seberapa urgensi RUU PKS ini dari sudut pandang Mas Aga?
Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Citra. Tadi misalnya terkait kuantitasnya gitu, seberapa sih putusan pengadilan yang memutus terkait dengan kekerasan seksual. Nah, kalau kita membaca di dalam salah satu tulisan dari Rebecca Wisnens di dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy yang judulnya adalah Feminist Perspective on Rape. Dia mengatakan bahwa kekerasan seksual, contohnya adalah terkait dengan pemerkosaan, itu memang identik dengan kejahatan yang sifatnya moralitas. Jadi ketika orang itu memperkosa orang, gitu, itu dikatakan sebagai kejahatan moralitas. Nah, kalau itu si pelakunya itu dikatakan sebagai tidak bermoral, maka tandingannya juga itu bisa jadi terkait dengan moralitas lagi. Contohnya dia tidak sesuai dengan penampilan atau tatanan atau ukuran-ukuran yang sesuai dalam suatu masyarakat. Nah, contohnya misalnya tadi Mbak Citra berbicara mengenai yang paling parah itu, contohnya pekerja seks komersial gitu. Jadi kalau kemudian dia dibawa ke polisi, tadi polisinya juga mengatakan agak ragu ini kekerasan seksual apa bukan. Nah, ini terkait dengan Rebecca mengatakan ada konsep di situ kesepakatan atau persetujuan terhadap terjadinya suatu kekerasan seksual. Dia mengatakan salah satu yang hasil konstruksi patriarkis itu terkait dengan persetujuan atau kesepakatan performance. Contohnya misalnya, sekarang kan kita tren di social media. Kita pernah tahu dulu ada seorang pemain bulu tangkis laki-laki, dia buka baju terus banyak orang komen, aduh rahimku kepanasan nih gitu. Jadi kalau mengatakan, kamu tuh pelecehan seksual loh, kamu itu melakukan penghinaan terhadap orang lain loh. Terus dia mengatakan, loh dia kan buka baju. Ini persoalannya dia kembalikan kepada moralitas. Jadi seolah-olah orang yang buka baju, orang yang sebagai pekerja seks komersial tadi, dia katakan dia itu telah menyetujuinya. Itu terkait dengan persetujuan yang sifatnya itu performance. Contohnya misalnya ada seorang perempuan pakai baju seksi, kemudian dia keluar, terus ada laki-laki, terus sweet-sweet gitu. Terus perempuannya komen, loh kenapa kamu sweet-sweet saya? Kamu tuh pelecehan. Terus dia mengatakan, kamu kan pakai baju seksi, berarti kamu sudah mengizinkan kami untuk melakukan itu terhadap dirimu. Ini kan persoalannya. Jadi kalau kita melihat sekarang tren di sosial media, misalnya ada cewek yang main TikTok gitu, biasanya pakai baju, kemudian mereka ini. Seolah-olah kebebasan berekspresi itu dianggap itu orang menyetujui itu. Bahkan ada lagi dia mengatakan di dalam perspektif patriarkis itu namanya persetujuan permanen. Contohnya itu persetujuan permanen itu pernikahan. Jadi dianggap bahwa ketika seorang istri itu sudah mau atau sudah terikat kepada hubungan perkawinan, jadi dia mengatakan bahwa dia sudah menyetujui secara permanen bahwa apapun akan dilakukan laki-laki itu terhadap dirinya, dia sudah membebaskan itu. Nah ini menjadi persoalan kita. Jadi seolah-olah kesepakatan yang dikatakan itu kesepakatan yang demikian. Jadi kita berhati-hati mengatakan bahwa adanya atau terjadinya suatu kekerasan seksual itu terjadi kesepakatan. Kesepakatan seperti apa? Karena bagi saya kesepakatan yang dijadikan dasar yang cukup tepat itu adalah kesepakatan yang didasarkan kepada kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Kalau ditanya seberapa urgensi, sangat penting rancangan undang-undang ini. Ya seperti yang sudah kita dipaparkan oleh Mbak Citra tadi, dikatakan banyak hal, misalnya bahwa ada undang-undang lain, misalnya undang-undang mengenai perlindungan anak, undang-undang mengenai perlindungan dari perdagangan orang dan lain sebagainya. Itu tidak cukup kuat untuk kita berbicara mengenai atau untuk memberantas kekerasan seksual. Maka dibutuhkan undang-undang yang spesial, undang-undang yang berbicara khusus mengenai itu. Selama tidak ada undang-undang ini, ya maka kemudian jangan harap angka kekerasan seksualnya akan turun. Meskipun pada dasarnya kita tidak hanya berbicara mengenai undang-undang. Kalau kemudian kita hanya mengharapkan undang-undang, ya sama saja kalau penegak hukum dan lain sebagainya tidak mempunyai perspektif itu di dalam pemikirannya. Kemudian saya melihat di sini salah satu hal yang cukup menarik bagi saya, misalnya di dalam undang-undang ini dikatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan itu tidak mempengaruhi dakwaan yang terkait dengan dirut. Saya sangat setuju dengan itu. Karena apa? Ketika penyelesaian terkait dengan kekerasan seksual, pemerkosaan ini kemudian diharapkan kepada suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, saya khawatir itu. Karena ini hanya akan membawa korban itu ke dalam sebuah hutan rimba yang penuh dengan hewan buas. Kenapa? Kembali lagi kepada budaya kita. Sanggup tidak orang memahami bahwa
kekerasan seksual ini bukan hanya terkait dengan moralitas. Mampu nggak mereka menanamkan perspektif gender di situ? Yang paling penting itu bukan untuk mencari alternatif penyelesaian yang lain, tapi memperkuat pengadilan. Bagaimana membuat pengadilan itu menjadi sebegitu feminisnya, sehingga kemudian mereka harus memahami mengenai konstruksi gender seperti itu. Kalau kita membaca di dalam bukunya Profesor Sulistiawati Irianto, bagaimana kemudian untuk membentuk itu? Ada beberapa kriteria, misalnya bahwa di situ pengadilan itu misalnya harus ada memperhatikan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di situ juga dilihat bagaimana interaksi antara laki dan perempuan, atau bagaimana interaksi antara korban dengan pelaku di sana. Ada tidak kemerdekaan berbicara bagi perempuan? Ada tidak kemerdekaan untuk membela diri bagi perempuan atau mereka yang dikorbankan secara sosial? Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian keputusan pengadilan ini harus dibentuk berdasarkan kepada dalam perspektif feminis. Tentu misalnya kalau kita melihat, kalau ada kasus kekerasan seksual antara laki-laki dan perempuan, kalau ada hakim laki-laki dan perempuan, tentu mereka akan berbeda dalam memutuskan itu. Karena apa? Laki-laki di dalam teori feminis, laki-laki itu bekerja di dalam alam rasionya, di dalam alam pikirannya. Tapi perempuan bekerja di dalam pengalamannya. Maka kemudian undang-undang ini sudah cukup baik karena di sini tidak hanya didasarkan kepada rasio, tetapi juga didasarkan kepada pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman pendamping, baik itu kemudian dalam pengalaman korban dan lain sebagainya. Nah di sini, makanya bagi saya sangat penting undang-undang ini untuk ada. Selain harus ada substansinya juga kita bagaimana memperbaiki pengadilan itu agar pengadilan ini kemudian menjadi sangat baik atau dia menerima atau lunak terhadap persoalan-persoalan ini seperti itu. Nah juga kalau kita melihat bahwa ternyata juga bukan tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban, bahkan laki-laki sekarang juga berpotensi untuk menjadi korban kekerasan seksual. Seperti yang saya katakan tadi, kasus misalnya seorang pemain bulu tangkis, kita kasus yang orang Indonesia yang di Inggris itu, dia memperkosa atau melecehkan beberapa lagi. Ternyata semua orang itu sebenarnya berpotensi. Karena feminis itu hadir, karena pemikiran mengenai perempuan itu hadir, itu bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk kesejahteraan semua makhluk. Feminis itu hadir sebagai kritik terhadap budaya patriarki yang mendominasi kebenaran. Kebenaran itu seolah-olah bagi mereka. Sehingga ketika mereka membuat hukum, maka hukum itu akan selalu mempertahankan kekuatannya mereka. Maka di sini feminis menjadi kekuatan penyeimbang, bahkan bukan jadi kekuatan penyeimbang, kekuatan untuk menghancurkan konstruksi itu, supaya untuk menciptakan sistem hukum yang aman, sistem hukum yang yang memberikan rasa keadilan bagi semua orang. Karena feminis itu sekarang kalau kita membaca alur pemikirannya atau perkembangannya tidak hanya untuk perempuan, untuk masyarakat minoritas. Bahkan lagi, feminis juga berbicara mengenai misalnya terkait dengan hewan. Nah, di sini misalnya spesiesisme. Jadi mana manusia itu kemudian dalam pemikiran patriarki dia memisah-misahkan orang berdasarkan spesies, tapi feminis menolak itu. Dia datang dengan sebuah etika yang dikatakan sebagai ethic of care. Seperti itu. Nah, maka ini penting. Bagaimana kemudian undang-undang ini dan pelaksanaannya juga harus menjamin itu. Harus sesuai dengan apa yang dia tulis dalam naskah akademiknya itu mengenai teori hukum feminis. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aga. Kayaknya kalau banyak belajar nih terkait teori-teori pembelajaran atau pengaruhutamaan gender dari sudut pandang entah itu gerakan feminis atau gerakan yang lain. Nah, dari dua partner sharing Rumah Hukum ID pada malam hari ini benar-benar membuka mata publik lah, menyadarkan publik bahwasanya RUU PKS, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual benar-benar sangat urgent gitu, urgent dan urgent. Tidak bisa dibantah dengan kata sulit gitu, karena sampai sesulit apapun urgenitas dan juga substansi dari RUU PKS harus ada di Indonesia. Mungkin dari Mbak Citra nih, Mbak Citra, closing statement dong Mbak Citra. Apa sih harapan Mbak Cika untuk situasi seperti ini nih? Baik, teman-teman, mari kita betul-betul kawal dan genjot supaya DPR bersama pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. Mari kita jangan terus-menerus dibenturkan secara horizontal, karena kita semua, siapapun itu butuh regulasi ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Citra. Terus Mas Aga mungkin closing statement-nya untuk
menyadarkan teman-teman bahwasanya urgensi RUU PKS ini benar-benar dibutuhkan di Indonesia gitu. Oke, bagaimana kemudian kita mendesak atau supaya pemerintah dan DPR itu segera mensahkan rancangan undang-undang PKS ini? Bagi saya bahwa lebih baik kita semua bersatu. Segala elemen masyarakat itu bersatu. Jangan kita berpikir bahwa rancangan undang-undang ini hanya diperuntukkan bagi perempuan. Rancangan undang-undang ini diciptakan untuk kita bersama. Bahwa setiap kita itu berpotensi untuk mendapatkan kekerasan seksual. Kalau kita semua berpotensi, mari kita bersama-sama mendesak DPR, pemerintah, untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang ini. Jangan kita pesimis bahwa suara kita tidak didengar. Jangan lupa juga, suara kita ini adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Gitu. Jadi jangan pantang menyerah. Seperti itu juga, feminis zaman dahulu, dia ditolak di mana-mana. Dianggap sebagai pemikiran yang menyimpang dari kewajaran-kewajaran yang sebagaimana telah orang sepakati. Tapi kemudian melihat perjuangan feminis sekarang. Perempuan bisa sekolah, perempuan bisa bekerja dalam ranah publik, perempuan bisa menjadi dosen, perempuan bisa menjadi presiden bahkan, perempuan bisa menjadi ketua DPR. Ini perjuangan yang semula tidak diterima, tetapi dia sekarang dirindu-rindukan. Dirindu-rindukan untuk apa? Dirindu-rindukan untuk menegakkan keadilan. Dirindu-rindukan untuk menciptakan dunia yang aman bagi siapapun. Seperti itu. Terima kasih Mbak Indah Ayu. Terima kasih Mas Aga. Oke. Jadi kesimpulannya benar-benar kita harus berkolaborasi bersama karena satu bentuk negara yang acuh terhadap problem yang terjadi di tengah masyarakatnya adalah kegagalan dari negara yang sudah merdeka gitu. Meskipun dia sudah merdeka, tapi apabila kepentingan rakyatnya dinomorduakan, maka disitulah kemerdekaan negara itu harus dipertanyakan gitu. Terima kasih banyak buat Mbak Citra yang pastinya sibuk banget, udah menyempatkan waktunya, memotivasi kita, terus mengisi waktu bareng sama Rumah Hukum ID. Juga terima kasih sama Mas Aga yang juga menyempatkan waktunya untuk sharing bareng dengan keluarga Rumah Hukum ID di program Ngeteh Ngobrol Enak Tentang Hukum. Terima kasih banyak. Semoga tetap bisa sharing lagi di lain waktu dengan pembahasan-pembahasan yang lebih memotivasi juga, dengan isu-isu yang lebih menarik di bagian sektor hukum.